Hai, welcome to Cookies, Cooking Easy, Easy Cooking. Hari ini aku mau bikin salah satu olahan daging sapi yang enak, easy banget untuk di recook, apalagi coba kalau bukan bakso. Yuk temenin aku siapin bahannya. Nah, bahan-bahan yang perlu disiapin ada 500 gram daging sapi. Kalian bisa pakai sapi bagian leher atau bagian paha. Tapi kebetulan hari ini aku pakai daging sapi bagian paha. Terus 8 sendok makan tepung tapioka, terus 150 gram es batu, 5 siung bawang merah goreng, 1 putih telur, 2 sendok teh garam, 3 siung bawang putih goreng, 1 sendok teh merica, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh gula, dan setengah sendok teh baking powder. Tapi nggak ketinggalan, aku juga mau tambahin 1 sendok makan saus tiram. Tapi kalau misal kalian di rumah nggak ada, nggak apa-apa, boleh di skip. Oke, bahan-bahannya udah siap, let's get started. Oke, kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu ngolah si daging baksonya. Ini pertama aku masukin si dagingnya ini. Juga pakai masukin si bawang merah gorengnya sama bawang putih goreng. Sama ini juga ada di supermarket, terus juga ada di abang-abang tukang jualan sayur gitu kalau pagi. Cuman kalau aku prefer goreng sendiri. Terus ini kita masukin bumbunya dulu. Kita blend 2-3 menit. Oke, setelah kurang lebih 2-3 menit, aku mau langsung next stepnya, yaitu masukin bahan-bahan basah. Nah, kalau misalnya kalian wondering kenapa sih bakso kok bisa kenyal? Yes, karena pakai putih telur. Tapi putih telurnya juga nggak boleh banyak-banyak, karena itu bisa ngerubah si tekstur baksonya. Terus juga pakai baking powder. Baking powder tuh juga salah satu bahan untuk bikin kenyal. And the last one, pakai saus tiram. Opsional ya, kalau misalnya nggak ada saus tiram, nggak apa-apa, it's okay. Oke. Pakai es batu. Nah, es batu sendiri ini tuh buat apa sih? Supaya dia ini bisa ngejaga kualitas dari si dagingnya sendiri dan ngejaga tekstur dari si dagingnya. Nah, kita Oke, bahan yang terakhir, pengentalnya itu atau si pengenyalnya itu tuh nggak cuma dari putih telur tapi juga dari tepung tapioka. Oke, kita masukin. Yummy. Padahal ini belum dimatangin loh, tapi udah wangi ya. Oke, udah kecampur semua. Terus sekarang tinggal kita pindahin ke wadah mangkok yang lebih gede. Hanes review, ini wanginya udah enak banget. Deh, saus tiramnya sih ini pasti kecium dari si saus tiramnya. Dan lada-ladanya, garamnya, terus dari bawang merah, bawang putih gorengnya. Oke, bakso dagingnya udah jadi. Nah, biasanya tuh kalau misal mau dicetak, itu tuh didinginin dulu selama kurang lebih setengah sampai 2 jam supaya si bumbu-bumbunya ini tuh lebih ngeresep dan ketika dicetak gitu jauh lebih enak teksturnya. Tadi sambil nunggu si dagingnya firm di kulkas, aku udah panasin air panas. Nah, sekarang kita matiin. Jadi bakso itu tuh dibikinnya tuh nggak dalam keadaan api yang gede gitu tuh enggak. Jadi cukup dengan air yang mendidih aja, api mati, udah bisa dicetak. Tapi kalau misal nanti si airnya ini udah mulai dingin, nah kita bisa pakai api yang kecil. Oke. Nah, terus nggak lupa aku juga udah siapin sendok sama air putih nih. Nah, ini air putih biasa aja, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya nanti si baksonya tuh nggak lengket di sendoknya. Kita ambil sedikit. Nah, ini kita halus-halusin gini. Kita bikin bulat, kita sendokin, plung, masuk. Gampang banget kan? Nih. Kalian bisa bikin bakso sesuai sama ukuran yang kalian mau yang gede, mau yang jumbo,
juga nggak apa-apa, mau yang kecil juga nggak apa-apa. Atau misal si baksonya mau kalian isi pakai isian-isian juga nggak apa-apa. Kalau sekarang itu kan yang lagi booming kan isian keju, terus isian telur puyuh, itu boleh banget. Dan itu pastinya lebih enak. As you can see, baksonya udah pada ngambang. Sekarang kita pindahin ke mangkok dulu. Lala. Enaknya kalau misal bikin bakso sendiri tuh kita bisa bikin sesuai ukuran yang kita mau yang gede-gede banget, mau yang kecil. Untuk kuah bakso sendiri aku pakai 1,5 liter air putih matang, terus aku pakai tulang dan pakai tetelan. Tapi terserah monggo, kalau misal punya tulang aja nggak apa-apa, kalau punya tetelan aja juga nggak apa-apa. Terus aku pakai 1 sendok teh merica bubuk, aku pakai 1 sendok makan garam, dan aku pakai 4 siung bawang putih yang udah dihalusin. Nah, untuk bahan pelengkapnya bikin si kuahnya ini nendang, aku pakai seledri dan pakai daun bawang. Oke, next step kita mau bikin kuah baksonya. Kita masukin minyak. Wow. Kalau misal minyaknya udah mulai panas, kita masukin si bawang putihnya. Wow, ini kita tumis sampai kering, tapi jangan sampai gosong karena bawang putih sama bawang merah itu gampang banget kalau misal mau gosong. Oke, kita mulai matiin. Oke, kalau udah kita matiin, kita tunggu, kita biarin aja dulu. Nah, sekarang kita siapin si kuah baksonya. Kita tukar dulu, kita pindah ke sini. Masukin si tulangnya dan masukin tetelannya. Oke. Nah, by the way, kalau mau bikin kuah bakso yang lebih jernih, lebih bening gitu tuh, nah si kuah rebusannya harus kita ganti 2 kali. Kita masukin ya. Kenapa kok pakai si tulang atau misal pakai apa namanya tetelan itu tuh supaya bikin si kuahnya lebih gurih gitu loh. Karena aku nggak pakai penyedap ya kan, dari tadi kan nggak ada tuh penyedap. Oke, kalau misal si kuah baksonya ini udah mulai babak-babak, kita matiin, terus kita pindahin ke sini si dagingnya. Dan kita buang air rebusannya dan kita ganti pakai air rebusan yang baru. Oke, setelah kita buang air rebusan yang pertama, nah sekarang kita mau ngerebus lagi rebusan air kedua. Supaya apa? Supaya nggak keruh baksonya. Ya kan, kayak kalau tadi yang kalian lihat itu kan di atasnya tuh ada kayak kotoran-kotorannya kan. Nah, terus kita mau rebus lagi. Oh my god, aku masukin. Tapi aku nggak masukin semua, aku masukin beberapa aja. Kayak bisa dilihat nih kotorannya, tapi nggak apa-apa. Ini kita bisa akalin dengan kita ngambil. Oke, setelah kita buang si kotoran-kotorannya, lanjut kita masak kuahnya. Kita masukin si bawang putih yang udah kita tumis tadi. Terus kita masukin ladanya. Sama kita masukin garam. Oh my god, I'll guarantee 100% enak banget baunya. Serius, enak banget, baunya gurih banget. Tapi biar lebih nendang, aku mau masukin daun bawang supaya lebih seger dan supaya kayak abang-abang tukang bakso. Ini aku masukin. Terus aku juga masukin seledri. Wow, oh my god, belum aku aduk tapi aromanya udah enak banget. Bakso tuh nggak lengkap kalau misal nggak pakai sambal kan. Nah, hari ini aku juga mau bikin sambelnya. Aku pakai 50 gram rawit, terus aku juga pakai 1 siung bawang putih, setengah sendok teh gula, dan garam secukupnya. Pokoknya untuk rasanya opsional, bisa diincip-incip dulu sebelum nanti disajiin buat keluarga atau teman terdekat kalian. Oke, sekarang aku mau bikin sambal baksonya. Ini aku udah siapin air putih mateng. Terus udah siapin si rawit merahnya. Ini kita rebus aja. Terus kita masukin si bawang putih. Oke, tinggal nunggu sampai mereka blebek-blebek sampai udah mulai lembut gitu. Oke, kalau udah mulai blebek-blebek kayak gini, kita bisa matiin si kompornya. Terus
kita tiriskan dan mulai kita chopper. Oke, kalau udah kita tirisin si lomboknya sama bawang putihnya, tinggal kita masukin bumbu-bumbuannya. Ada gula, terus aku juga pakai garam. Terus tinggal kita chopper aja. Oke. Kalau aku lebih suka sama si sambalnya ini yang nggak begitu halus, jadi masih ada tekstur-tekstur dari si lombok. Smell so lombok banget. Langsung aja kita pindahin ke mangkok. Yum. Oke, setelah si rawitnya dan bawang putihnya udah kita chopper, udah halus kayak gini, sekarang tinggal kita kasih kuah baksonya. Dikit aja, secukupnya aja sampai si ininya tuh larut. Gak apa-apa ya kalau misal kena si daun seledrinya atau daun bawangnya, gak apa-apa. Looks so good. And part paling nyenengin adalah plating. Udah aku siapin baksonya di sini, terus sekarang tinggal kita tambahin kuahnya dan kita tambahin tetelannya. Aku mau pakai tulang iganya ini. Oh my god. Smells so good. Enak banget. Serius. Oke. Setelah kita tuang kuah baksonya, last but not least, bawang merah goreng and voila, bakso ala cookies sudah ready. Gimana? Gampang banget kan? Yuk buruin recook. Tapi sebelum recook jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tungguin episode selanjutnya. Bye-bye!